Kita sudah live ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah lama ya nggak live ya. Lagi pengen tiba-tiba. Om Fadli, assalamualaikum. Oke, mau apa ya? Jadi dari tanggal 24 kemarin, insya Allah sampai tanggal 29 mendatang tuh di salah satu rumah Quran yang ada, yang saya juga di situ gitu ya, di rumah Quran Sulasmo itu lagi buka penerimaan santri baru ya, program beasiswa pembelajaran Quran dari Berantas Huruf Quran, Tasin Tilawah Quran, sampai Tahfidz Quran gitu ya. Itu teman-teman silahkan yang mau belajar Quran lagi bisa datang langsung ke rumah Quran Sulasmo ya di Sleepy, atau nanti bisa cek di Instagramnya di @rki.sulasmo ya. Di situ ada ada infonya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Fadli. Waduh, masya Allah ya. Nah, kebetulan di hari ini dapat satu ini kan, kebagian amanah juga buat interview ya, karena ini program beasiswa gitu. Jadi ada placement test dan juga ada tes wawancara lah ya. Sama kayak siapa sih kalau mau dapat beasiswa kan, ada ininya lah ya, agak ada etape yang harus diikuti gitu ya. Ya tentunya pihak RK Sulasmo juga nggak mau kan ya memberikan beasiswanya ke orang-orang yang nggak tepat gitu ya, nggak komitmen ya, dan segala macamnya gitu. Cuma ada hal menarik gitu ya, tadi tuh biasa gitu ya, ketika interview itu pertanyaan biasanya diawali dengan kapan terakhir belajar Quran gitu kan, dan pertanyaan keduanya itu terakhir baca Quran kapan gitu ya. Itu dua hal yang biasanya saya awali gitu ya, ketika mau interview ya. Di samping nanti ada beberapa hal lagi yang memang harus kita tanyakan gitu ya. Tapi tadi ada yang menarik ya. Biasanya kan standar ya, iya lama udah terakhir tuh SMP atau SMA gitu ya. Terus baru terakhir baca Qurannya mungkin seminggu yang lalu atau 2 hari yang lalu, atau baru hari ini juga dibaca kan gitu ya. Tapi yang menarik ketika tadi itu ada satu calon santri yang mendaftarkan diri gitu ya. Ketika saya tanya kapan terakhir baca Quran gitu kan, dia bilang kapan ya? Dia bilang terakhir tuh akhirnya sampai kesebut tuh sekitar 4 tahunan lebih lagi ya. Jadi si calon santri ini dia selama 4 tahun lebih, 4 tahun lah ya, 4 tahunan kurang lebih itu nggak baca Quran ya. Wow. Cukup ini juga ya, cukup mengejutkan gitu. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal, setelah 4 tahunan itu Allah kasih hidayah lagi gitu ya, untuk dia mau belajar Quran lagi gitu ya. Senang banget gitu ya. Tapi ketika dia itu bilang terakhir itu 4 tahunan yang lalu gitu, saya langsung kasih dia beberapa ayat ya di Quran surat Toha itu gitu. Ya mudah-mudahan bisa memecut ya, semangat lagi ya, melecut semangat dia lagi terus baca Quran gitu. Ayat apa itu? Nih coba saya share ya. Tar mana balikannya? Nih. Nah, ini ayat pertama yang saya share ke dia. Quran surat Toha surat 20 ayat ke-100-nya ya, 20 ayat cepet. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Ya, barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, ini hunya ke Quran ya, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat ya. Jadi barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamatnya. Ini anhu nih nggak ada Qur'annya gitu ya. Coba kita cek ayat sebelumnya apa.
Nih, ya. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami satu peringatan, dzikra. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Ya, Quran juga zikir kan ya, peringatan. Nah, berarti di ayat selanjutnya, berarti Quran ya, kunci itu ke Quran. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Nah, ya, jadi teman-teman, buat yang masih agak berat ya buat berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Nah, ini mungkin jadi ini ya, jadi dalil ya. Teman-teman, yuk baik lagi yuk, ternyata orang yang jauh-jauh dari Quran, bahkan jauh itu kan bisa jadi berpaling ya, berpaling dari Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat gitu ya. Jadi ternyata iya, nggak baca Quran itu siap-siap dengan dosa gitu ya. Kalau kita nggak baca Quran berarti siap-siap dengan ya itu. Ngeri ya. Nah, selanjutnya saya kasih lagi ayat yang lain gitu ya ke beliau gitu ya. Di kan tadi kan 100 ya, ini 124-nya. Coba kita lihat. Nah. Nih harus dibuka. Ya. Nah, ini ayat selanjutnya yang saya informasikan ke pendaftar tadi gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Nah, kalau kita lanjutin ayat-ayat selanjutnya, nanti ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Ternyata orang-orang yang masih mau nggak sih kita itu jauh-jauh dari Quran? Kenapa? Nah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku ya, dari Quran, maka sesungguhnya baginya satu, lihat, penghidupan yang sempit. Ada yang mau penghidupan yang sempit? Apakah ada yang mau kehidupannya sempit? Atau boleh terbaliknya, boleh jadi kehidupan seseorang itu sempit karena dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah, berpaling dari Quran. Satu, kalau kita jauh dari Quran ternyata penghidupan yang sempit. Oke. Apalagi kalau kita berpaling dari Quran, berpaling dari peringatan Quran, ada peringatan dari Allah, kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta, teman-teman. Kita di dunia ya, misalkan kita ngeliat teman-teman kita yang tunanetra itu kan nggak kebayang ya seperti apa gitu ya, Insya Allah gitu ya. Nah, ini di hari kiamat buta, coba mau gimana itu ya? Udah ngebayanginnya susah gitu ya, di hari kiamat terus kitanya buta gitu ya. Nah, di ayat lanjutannya 125-nya, nah, orang yang tadi udah di kehidupannya sempit ya, terus di hari kiamat itu buta, dia bilang, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Dia bilang tuh, berkatalah ya Robku, wahai Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya orang yang melihat. Ya, dia inilah ya nanya gitu. Ya Allah, kok saya buta sih? Dulu kayaknya waktu di dunia saya melek deh gitu kan, saya bukan tunanetra gitu. Kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini gitu ya? Nah, ini nih, ini kena ulti nih, ya. Apa kata Allah? Berfirman ya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya. Dan Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, udah ada di Quran nih, ya. Tapi maka kamu pun melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan, ya Allah, dicuekin, ya,
apa namanya, dilupain sama pasangan, ya dilupain sama misalkan sama teman, sama pasangan itu udah kayak apa tahu gitu perasaannya. Ini dicuekin sama Allah. Ya. Jadi udah deh, jangan aneh-aneh gitu ya. Kalau kita jauh dari Quran ya, masih mau ya, emang masih mau gak sih kita jauh dari Quran gitu ya. Tadi ya, kalau kita berpaling dari Quran, maka ya satu, baginya penghidupan yang sempit ya, ma'isyatan dhanka. Dua, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta gitu ya. Tiga, dicuekin sama Allah tuh ya, apa namanya, walaupun kita ada protes, kok dulu saya bisa ngelihat, ya udah kan dulu waktu di dunia kalian melupakan ayat-ayat kami yang merupakan Quran, melupakan Qurannya, tidak mengindahkan ayat-ayat Qurannya gitu. Dibaca, apalagi di aplikasi yang dibaca aja enggak gitu. Ya udah, sekarang cuek. Seperti selayaknya dulu orang-orang yang apa namanya, melupakan Quran gitu ya. Ya seperti itulah juga nanti Allah akan melupakan dia gitu ya. Ya, bahkan ya di di Toha 126 itu kan di ini apa namanya, dicuekin, dilupain gitu. Waalaikumsalam Mbak Yana. Ya, jadi yaudah deh. Jangan lagi kita apa namanya, main-main lah. Yaudahlah, yuk kita baca Quran kita lagi, kita belajar lagi gitu ya. Jangan sampai apa namanya, gara-gara kita nggak berinteraksi intens dengan Quran, gara-gara kita berpaling dari Quran, gara-gara kita nggak mengindahkan ayat-ayat Quran, itu jadi repot sendiri gitu ya. Jadi apa namanya, ya kita nggak, kan apa namanya, kalau kita itu mengikuti peringatan Allah, mengikuti petunjuk Allah gitu, itu kan sejatinya kita sedang meniti jalan keselamatan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita itu apa namanya, mengikuti kebanyakan orang, maka ya mereka akan menyesatkan kita dari apa namanya, dari jalan Allah gitu ya. Jadi udah cukup misalkan orang ini aja nih yang sampai 4 tahun ya nggak berinteraksi dengan Quran, nggak baca Quran gitu ya, nggak kebayang ya seperti apa itu ya. Tapi setelah tadi interview tadi tuh ada informasi lagi masuk, dia mudah-mudahan jadi semangat ya untuk belajar ngaji lagi. Jadi buat yang masih enggan buat dekat-dekat lagi sama Quran, yuk dah, ancamannya serius banget, ngeri ya. Ya, buat orang-orang yang apa namanya, masih dalam interaksi yang intens sama Quran, ya alhamdulillah, bersyukur banget gitu ya. Ternyata di luar sana banyak juga yang apa namanya, tidak seberuntung kita ya, karena Allah mengkaruniakan kita, mencurah-curahkan rahmatnya dalam bentuk kita tuh masih ini ya, masih mau gitu ya baca Quran, masih mau ngafal Quran gitu ya, masih mau berinteraksi dengan Quran, masih mau belajar Quran gitu ya. Jadi gitu ya ceritanya gitu ya. Jadi menceritakan seseorang yang apa namanya, 4 tahun nggak baca Quran, masya Allah ya. Nah sekali lagi tinggal 2 hari lagi ya, buat teman-teman yang masih apa namanya, belum ada tempat buat belajar Quran gitu ya. Rumah Quran Sulasmo di apa namanya, di Jalan Anggrek Lili Murni yaitu lagi buka, ditunggu sampai tanggal 29 ya. Batas atasnya dilepas, artinya mau umur berapa aja kita terima gitu ya, tapi batas bawahnya yang dijaga gitu ya. Kita di RKS itu menerima bottomnya tuh minimal dia udah kelas 1 SD ya, usia kelas 1 SD. Kalau batas atasnya dilepas. Jadi masih ada tuh santri-santri yang usianya umur 74 ya, hampir ke 80 tahun tuh masih belajar di sini, masih setoran hafal Quran. Wah keren gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita terngiang-ngiang. Tadi nanti di ini lagi ya, PR-nya adalah silakan buka lagi Quran surat 20 surat Toha ayat 100. Terus buka juga Quran surat Toha ayat 124 sampai 126-nya ya. Mudah-mudahan itu ingat terus, jadi cambuk kita buat tetap dekat dengan Quran.
Wallahu a'lam bishawab. Makasih yang udah nyimak ya, yang dan akan nyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.